Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 238. Pria yang hanya memakai kaos putih dengan sarung coklat kotak-kotak itu berjalan ke samping rumahnya. Dia berjalan amat pelan dengan kedua tangan sudah siap mengejutkan. Sosok perempuan yang tengah menyiram tanaman. 1, 2, ti. Jangan mengejutkanku, aku tahu Mas ada di belakang. Yulia berucap tanpa menoleh, sambil menyingkirkan tanaman bunga yang sudah layu. Ikram mendesah kesal. Curang, waktu itu kamu kejutin Mas, tapi kenapa kalau Mas kejutin kamu selalu gagal? Perempuan yang memakai abaya coklat dengan cadar hitam itu terkekeh geli. Aku lihat bayanganmu Mas, tentu saja aku tahu itu kamu. Kan Mas pernah bilang dari bayanganmu saja. Aku sudah tahu. Cekapi kata-kata Mas ya, itu pelanggaran hak cipta namanya. Yulia tergelak. Sensi banget sih Ustadz Tampanku ini. Tahu ah. Padahal aku pengen buat kamu kaget. Kamu kalau kaget kan suka peluk aku. Oh, ini kode kalau Mas pengen dipeluk nih. Ikram mengangguk lugu. Kedua tangannya sudah dia rentangkan, minta dipeluk. Yulia malah kembali fokus menyiram. Mengabaikan suaminya. Sayang kamu kok gitu sih. Mas kan sore ini pengen dipeluk sama kamu. Cih manja. Sana pelukan sama pohon rambutan. Pohon rambutan keras sayang. Kalau kamu empuk, biarin Mas kan manja cuman sama kamu. Emangnya kamu mau Mas manja-manja ke cewek lain? Jangan berani ya. Cari mati heh. TKRam tertawa lalu memeluk dari belakang pinggang istrinya, tak lupa mengelus perut. Ratanya itu. Rahangnya dia jatuhkan di leher sang istri. Mas jangan peluk aku lagi siram tanaman nih. Nggak mau, Mas lagi pengen manja-manja di pelukan kamu. Aish, cuman di hadapan Emi sikap Ubi berubah 180 derajat. Yang dari kanebok kering gak pernah dicuci sebulan, jadi manja bak seorang bayi besar, celetuk Hussein. Memandang iri kedua orang tuanya dari jendela. Bagaimana tidak terlihat? Mereka berdua berada di depan kamarnya. Tentu saja sosok mereka terlihat jelas. Aku suka Ubi manja sama Emi, sahut Hasan bertopang dagu memandang lembut. Mereka berdua. Ashar juga. Tapi Ubi kalau lagi mode serius serem banget. Ashar jadi kepikiran pernah. Nggak ya Ubi marahin Emi. Mereka bertiga saling pandang lalu mengerjap. Seakan tersadar jika selama ini Ubi tidak pernah meninggikan nada bicara apalagi memarahi Emi mereka. Ubi nggak pernah marah sama Emi. Kalau sama kita sering kalau kita ngelanggar peraturan yang Ubi berikan. Mereka mengangguk setuju pada perkataan Ashar. Aku cuman sering lihat Emi marah sama Ubi. Apalagi kalau Emi lagi datang bulan. Sahut Hussein. Aku jadi penasaran bagaimana Ubi kalau marah sama Emi ya, sahutnya lagi. Emangnya kamu sanggup Emi dimarahin sama Ubi? Hasan membalas. Tentunya enggak. Terus kenapa mau lihat Ubi marahin Emi? Kamu ini ucapan adalah doa, jadi dijaga. Lisan kamu Hussein. Ubi kalau marah kan nyeremin, sekalipun suaranya rendah. Tapi, tatapannya itu loh. Sudahlah sekarang fokus pada hafalan kalian. Ashad kamu udah ngelogat halaman pertama kitab Jurumiyahnya. Mana abang mau cek? Ashar memberikan kitabnya sambil menggigit ujung pulpen dengan gugup. Dia takut salah lagi sebab ini yang kelima kalinya Abang Hasan mengkoreksi. Udah bener kan Bang? Alhamdulillah akhirnya udah bener, sekarang baca lalu hafalin. 1 lembar untuk sore ini. Kalau udah hafal lanjut ke lembaran kedua. Asyap Bang. Terus Husain gimana nih? Kitab Taisir Mustalah Al-Hadith ini susah banget Bang. Hussein menutup mulutnya sebab dia menguap.
Sudah terlihat dia sudah mulai bosan membaca kitab tersebut. Baca 2 lembar lagi. Abang udah bantu kamu ngelogat tadi, tinggal masukin kalimatnya ke otak kamu. Hussein mendengus. Otak Hussein kan gak sencer otak abang. Udah males aku tuh, bang. Nggak ada kata males kalau belajar yang ada manfaatnya. Iya cerewet banget Bang Hasan kalau masalah kayak gini. Hasan hanya geleng-geleng kepala lalu melanjutkan membuat kaligrafi di kertas polos. Yang terlihat baru setengah gambar dia buat. Dia akan membuat kaligrafi dan memberikannya pada Jitnya sebagai permintaan maaf. Kata maaf saja tidak cukup. Jitnya pasti masih kecewa perihal sepeda yang dia tolak waktu itu. Tangannya begitu lihai mengukir aksara bahasa Arab menggunakan spidol. Dia juga mewarnainya hingga terlihat lebih cerah. Di kamarnya ini juga banyak kaligrafi hasil tangannya. Ada juga hasil Azhar dan Hussein. Walaupun tidak terlalu rapi, dinding kamar mereka banyak tulisan bahasa Arab. Anak-anak cepat ke ruang tamu sekarang, teriak Yulia dari luar. Dia telah menyelesaikan kegiatannya walaupun ada gangguan dari suaminya. Ayo anak-anak tampan Ubi dan Emi. Ubi, kalian punya hadiah nih. Hussein dan Azhar yang paling antusias. Mereka sampai ngebut berlari dari kamar, mengabaikan kitab yang sejak tadi mereka baca. Hasan hanya bisa menghela napas. Kebiasaan mereka nggak suka rapihin dulu barang-barangnya. Pada akhirnya Hasan yang harus membereskan kembali kitab dan alat tulis mereka ke atas lemari kaca. Hasan, kamu di mana sayang? Ayo cepat ke ruang tamu. Ilya, Emi tunggu bentar, sahut Hasan mengeluarkan Jojo dari kandang lalu memasukkannya ke saku koko. Jojo, sekarang hukuman kamu berakhir. Ingat, jangan makan serangga lagi. Serangga pun ingin hidup lebih lama, kamu malah memakannya. Padahal buah-buahan udah cukup buat kamu makan. Aku nggak suka ya kamu makan serangga, bagaimanapun mereka juga makhluk hidup. Tupai itu bercicit. Dia seakan mengerti apa yang dikatakan majikannya dan berjanji tidak akan memakan serangga lagi. Kamu udah janji maka jangan diingkar. Dan ini jeruk untuk kamu. Dia memberikan jeruk yang telah dia kupas pada tupai kesayangannya. Sampai di ruang tamu alisnya mengernyit melihat kedua adiknya berbaris di depan Emi dan Ubinya. Ada apa ini? Ayo Hasan, berdiri di posisimu sekarang, perintah Ikram. Hasan patuh tanpa banyak tanya. Ikram berdiri lalu bertepuk tangan sekali. Oke, berhubung anak-anak Ubi udah pada kumpul, Ubi punya buah-buahan yang siang tadi selesai kajian siang di Majelis Darussalam dikasih sama Buya Hanif yang baru pulang dari Turki kemarin. Tapi buah dari Buya Hanif cuman tersisa 1 aja. Yulia memperlihatkan buah tin yang bentuknya sekitar 5 cm berwarna ungu kehitaman pada bagian luar, di tangannya. Mata mereka bertiga berbinar. Sudah lama rasanya tidak memakan buah tin yang hanya tumbuh di sekitar wilayah Mesir, Turki, Syam, dan beberapa negara Afrika bagian selatan. Hingga Iran. Aku mau buah ara Ubi, Emi, sahut Azhar dan Hussein yang paling antusias. Buah tin juga bisa disebut dengan buah ara. Karena buah tinnya hanya ada 1, Ubi berencana mau adain kuis. Jika ada yang menjawab lebih dari 3 pertanyaan dengan benar, buah ini akan Ubi dan Emi kasih ke pemenang. Bagaimana? Setuju? Hasan hanya mengangguk. Dia juga merindukan bagaimana rasanya buah tin. Mungkin bisa terhitung setahun lalu dia memakan buah tersebut saat dia dan rombongan keluarganya pergi Turki untuk liburan keluarga dan pergi ke Madinah untuk bersilaturahmi pada keluarga almarhumah jidahnya, neneknya. Katakan apa kuisnya Ubi, Emi?
Aku sudah nggak sabar memenangkan kuis ini. Hussein berteriak dengan percaya diri. Bang Hussein pastinya bakalan kalah. Azhar yang akan menang. Azhar tidak mau kalah. Abang yang akan menang. Kamu pastinya bakalan nangis di pojokan, Weli. Azhar mendengus kesal. Oke anak-anak, pertanyaan pertama dari Emi. Yulia berdeham sambil terkekeh kecil melihat keantusiasan mereka yang tatapannya tak lepas melirik buah tin yang sengaja dia letakkan di atas meja. Sekarang berbaris ke samping, yang tahu jawabannya kalian bisa angkat tangan. Siapa yang cepat acungkan tangan, dia duluan yang jawab. Oke. Hasanan Emi. Mereka mulai berbaris rapi di depan kedua orang tuanya. Oke, bahasa Arab. Yulia berdeham lalu mulai menyebutkan satu pertanyaan darinya. Pertanyaan pertama. Siapakah yang pertama kali memberikan tanda baca di Al-Quran? Belum 3 detik setelah Yulia selesai menyebutkan pertanyaannya, mereka bertiga kompak mengangkat tangannya. Aku duluan. Seru Azhar mengangkat tinggi-tinggi tangannya. Hei abang duluan yang angkat tangan. Protes Hussein. Lia, yang duluan angkat tangan Hussein, sahut Ikram sejak tadi melihat ketiganya. Yes aku duluan. Jawabannya Abul Aswad Ad-Duali. Jawab Hussein begitu percaya diri. Jawabannya tepat sekali, ujar Yulia membuat Hussein melompat kegirangan, dia sampai mencolek dagu Azhar yang kesal. Sedangkan Azhar menghela napas kecewa. Masih baru satu pertanyaan, kamu pasti bisa Azhar. Hasan malah menyemangati adik keduanya. Sekarang giliran Ubi yang bertanya. TK Eram berdeham, menatap satu persatu ketiga anaknya yang sudah siap dengan tangan mereka. Pertanyaannya adalah, sebutkan ayat Al-Quran yang terakhir turun beserta bunyinya. Baik Hussein dan Azhar tidak mengangkat tangan mereka. Segera Hasan yang tahu. Jawabannya mengangkat tangannya. Ya apa jawabannya Hasan? Quran Surah Al-Baqarah ayat 281. Benar. Bunyi surahnya apa putraku? Bismillahirrahmanirrahim. Hasan menghela napas panjang, lalu mulai membaca surahnya. Wataku yauman turjauna fihi ilallahi sumatu wa fa'akulu nafsim makasabat. Waham fa yusiamun. Artinya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Tafsirnya, Ikram belum puas. Dan takutlah atau hindarilah siksa yang akan terjadi pada hari yang sangat dahsyat, yang pada saat itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, yakni meninggal dunia kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi yakni tidak dirugikan, bahkan yang beramal saleh akan sangat diuntungkan oleh kemurahan Allah. Menurut siapa ayat ini adalah ayat terakhir yang turun? Ikram masih bertanya pada anak pertamanya itu membuat Yulia, Hussein dan Azhar melongo padahal hanya satu pertanyaan, kenapa malah sedetail ini? Hasan masih dengan tenang menjawab. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah SAW, letakkanlah ayat ini antara ayat, wa in kana su usratin. Al-Baqarah 2:280, dan ayat, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin. Al-Baqarah 2:282, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup selama 21 hari setelah turunnya ayat ini. Menurut riwayat yang lain, beliau wafat 81 hari kemudian. Masya Allah, benar.
Hasan hanya tersenyum kecil mendengar perkataan Ubinya. Oke, pertanyaan ketiga giliran Emi. Pada khilafah siapa Al-Quran diseragamkan dan diperbanyak? Aku duluan. Azhar mengangkat tangannya. Sedangkan Hasan dan Hussein sengaja tidak mengangkat tangan walaupun mereka tahu jawabannya. Utsman bin Affan. Tepat sekali. Masya Allah, kalian bertiga pada pintar-pintar ya. Yulia memberikan kecupan di pipi kanan mereka. Sebutkan huruf yang keluar dari tengah lidah. Yulia memberikan pertanyaan lagi. Aku. Azhar kembali mengangkat tangannya. Ya Azhar. Sa, Jim, Shin. Ada yang salah. Hasan, Hussein, kalian tidak mau menjawab. Hussein mengangkat tangannya. Jim, Shin, Ain. Masih ada yang salah. Hasan, Jim, Shin, ya. Hasan menjawab tanpa ada keraguan sedikit pun. Benar. Ya, padahal aku cuman salah satu kata, sahut Azhar mendesak kesal. Satu pertanyaan lagi. Jika Hasan menjawab pertanyaan dan ternyata benar maka dia memang. Dan jika Hussein atau Azhar yang menjawab maka pertanyaan akan dilanjutkan lagi. Seru Yulia menyenggol pundak suaminya. Pertanyaan yang paling susah mas, bisiknya. Ikram terdiam lalu menemukan satu pertanyaan yang lumayan sulit, dan hanya bisa dijawab menurut pemahaman masing-masing. Oke, Ubi akan kasih pertanyaan. Adapun pertanyaannya adalah, mereka bertiga mulai bersiap-siap mengangkat tangannya. Demi buah tin. Ubi pernah menjelaskan pada kalian, mengapa dalam Islam ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Al-Quran dan hadis waktu itu. Dan sekarang Ubi ingin tanya lagi. Mengapa dalam Islam ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang interpretasi Al-Quran dan hadis? Bagaimana kita menentukan yang mana yang benar? Jika kalian mendengarkan penjelasan Ubi waktu itu pasti kalian tahu. Siapa yang berani jawab? Ketiganya tidak ada yang mengangkat tangan. Mas, itu pertanyaan terlalu sulit, ganti ke pertanyaan yang lain. Yulia mengusap pundak suaminya. Siapa tahu kan salah satu dari ketiga anak kita ada yang bisa jawab, sayang. Ikram beralih menatap putra ketiganya. Azhar jawab, kamu tahu kan? Nggak tahu, lupa Ubi, hehe. Hussein, lupa juga. Hasan, haruskah menjawab? Kalau kamu tahu jawab. Ubi menunggu penjelasannya. Hasan terdiam sejenak sampai akhirnya mengeluarkan suaranya lagi. Perbedaan pendapat di antara ulama tentang interpretasi Al-Quran dan hadis adalah fenomena yang alami dalam Islam, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya adalah keragaman latar belakang budaya, sejarah, dan linguistik di kalangan ulama. Setiap ulama membawa perspektif yang unik berdasarkan lingkungan di mana mereka tumbuh, pendidikan yang mereka terima, dan pengalaman pribadi mereka. Selain itu, teks-teks suci Islam seringkali kaya akan makna dan konteks, yang memungkinkan berbagai tafsiran. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis dapat memiliki makna yang tersirat, memerlukan analisis mendalam, dan kadang-kadang menyentuh isu-isu yang kompleks, yang semuanya dapat menghasilkan berbagai penafsiran. Yulia yang mendengar penjelasan panjang lebar dari Hasan tanpa ada jeda sedikit pun melongo. Hussein dan Azhar hanya bisa cemberut, pastinya abangnya akan menang. Faktor lain yang menyebabkan perbedaan interpretasi adalah metode ijtihad, upaya intelektual untuk memahami teks suci yang digunakan oleh para ulama. Beberapa ulama mungkin menekankan pendekatan literal terhadap teks, sementara yang lain mungkin lebih cenderung pada pendekatan kontekstual atau metaforis. Perbedaan metode ini menghasilkan spektrum luas penafsiran yang mencakup berbagai aspek hukum, teologi, dan moralitas. Selain itu,
Sejarah perkembangan ilmu fiqh jurisprudensi Islam menunjukkan adanya berbagai mazhab aliran hukum yang masing-masing memiliki metodologi dan prinsip interpretasi yang berbeda, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Maaf jika jawabannya salah, Ubi. Ikram terdiam sejenak, sedikit terkejut akan penjelasan Hasan yang begitu panjang. Dia seketika bertepuk tangan dengan antusias. Menurut Hasan selama dia harus berbuat baik pada sesama, karena kata Ubi, hal tersebut akan memberikan kita balasan, yaitu mendapatkan pahala. Dan karena itulah dia ingin terus berbuat baik pada orang yang mengalami kesulitan. Karena itu dia berusaha membantu Bu Lingga yang telah menjadi wali kelasnya membawa buku-buku di ruang guru ke kelasnya. Bu Lingga juga begitu bersyukur di kelasnya memiliki murid seperti Hasan yang dapat diandalkan. Dia tahu karakter anak muridnya ini, selalu banyak bertindak daripada bicara. Tapi tidak semua orang berpikir positif mengenai tingkah laku Hasan yang begitu baik tanpa banyak bicara. Contohnya Nono, dia kesal pada anak lelaki itu yang minggu lalu pernah mempermalukannya. Bagaimanapun dia membenci Hasan, karena anak itu juga Hussein sekarang menjauhinya dan memilih berteman dekat dengan Vano, Rangga dan Zulfa. Bukan hanya itu saja, teman dekatnya pun kini menjauhinya. Bukankah begitu menyebalkan? Padahal ini bukan sepenuhnya salah Hasan, salah Nono yang sikapnya terlalu angkuh. Buat orang tidak nyaman akan kata-katanya yang tidak bisa difilter dan kadang menyakiti. Lawan bicara. Bukan hanya masalahnya dengan Nono saja. Sudah seminggu ini Hasan dan adiknya bersekolah di TK Mutiara, dan beberapa kali Hasan terus diam-diam melihat seorang gadis yang dia kira seumuran dengannya berada di luar kelasnya, diam-diam tengah melihat guru menjelaskan materinya di papan tulis. Hasan juga melihat buku dan alat tulis lainnya yang dia berikan waktu itu dipakai oleh gadis tersebut. Dia terus memikirkan satu hal sampai akhirnya dia mengerti. Gadis itu tidak mampu bersekolah entah karena faktor ekonomi atau alasan lainnya. Dan dia tertarik untuk mengenal lebih dekat gadis itu. Lebih tepatnya merasa kasihan dan ingin mencoba mengenal dekat, siapa tahu ia bisa bantukan. Bukan hanya saat jam pelajaran saja, Hasan selalu duduk di rooftop sekolah, sambil memakan bekal buatan Eminya, ditemani angin sejuk. Dia melihat gadis lusuh itu selalu bersembunyi di belakang pohon besar di taman, tengah melihat teman-temannya bermain dan memakan isi bekal mereka. Area sekolah memang dapat terlihat jelas dari atas sana. Bang Hasan mau kemana? Tahan Hussein merangkul pundak abangnya. Jangan kabur lagi ya. Di jam istirahat kali ini ikut aku kumpul sama teman-teman. Abang tahu nggak, karena tingkah abang ini yang selalu menyendiri anak-anak membicarakan abang. Katanya abang indigo yang hanya bisa berteman dengan para hantu di sekolah ini. Abang nggak peduli rumor. Tapi aku peduli. Kita kan saudara. Sakit hati aku kalau orang mandang abang aneh. Hasan berdecak kesal. Udahlah, jangan ganggu, abang mau habiskan bekal dari Emi di atas rooftop. Kalau gitu makan bersama teman-teman yang lain di taman. Nanti kita main loncat tinggi bareng sama mereka. Hasan menggeleng. Abang mau sendirian, jangan ganggu abang, Hussein. Hussein tidak menyerah, dia langsung menarik tangan abangnya dan membawanya ke taman secara paksa. Hasan mau tak mau hanya bisa pasrah, mendekap kotak makan bergambar Pororo yang sama dengan kotak bekal adiknya. Dasar pemaksa. Biarin, yang penting abang ikut. Kasihan aku tuh, abang terus aja makan sendirian di atas rooftop. Apa enaknya coba makan sendirian di atas? Kamu sama abang beda. Abang nggak suka berkumpul. Bukannya nggak suka, tapi nggak terbiasa aja. Ibaratnya gini,
Dulu kan abang nggak suka kotak bekal gambar Pororo karena terlalu cute gambarnya, tapi sekarang suka karena terbiasa bawa kotak bekal itu. Beda, jangan samakan kotak bekal dan abang. Lagi pula abang terpaksa suka kotak bekal ini karena pemberian dari Emi. Udah bicara sama abang yang nggak akan pernah didengar sama otak abang ini. Nggak ada gunanya. Abang nggak bakalan pernah ngerti. Hasan kini menatap tanpa minat 3 anak seusianya yang duduk di rerumputan beralaskan karpet. Mereka terlihat sudah membuka kotak bekal dengan menu yang dibuatkan oleh orang tua mereka.